Shalom saudara, jika Anda berkesempatan melihat video ini, ya, jangan lupa mendukung channel ini untuk menekan tombol like, subscribe, komen, dan bagikan supaya pelayanan ini bertumbuh dan supaya semakin banyak orang diberkati. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya rindu kita belajar sesuatu yang sangat penting dari firman Tuhan yang saya kasih judul submission, ya, atau penundukan diri. Ya, kita akan membahas tentang penundukan diri. Saudaraku, kita kalau kembali kepada cerita tentang sejarah bahkan keberadaan yang saat ini terus terjadi di dalam kehidupan kita di alam semesta ini, kalau kita menilik kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara, akar dari masalah yang ada di dunia ini, akar dari semua kekacauan yang ada di dunia ini, baik secara universal, baik secara kumpulan organisasi, baik dalam rumah tangga, baik dalam pribadi, saudara, ada satu hal yang menjadi akar dari segala masalah yang menjadi penyebab, yaitu submission, atau hilangnya submission, hilangnya penundukan diri, saudara. Ini sangat menentukan. Sama halnya jika kita ingin resolve, ya, jika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, sering ada istilah mencari akar masalahnya, ya, mencari akar masalahnya. Maka kalau kita mencari apa yang menjadi akar masalah dari semua kekacauan, kerusakan yang ada di dunia ini, itu ada hilangnya submission. Saudara, submission, penundukan diri berkaitan erat dengan otoritas, saudara. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, saudara, bahwa segala kuasa itu untuk mengatur, untuk menata, untuk mengendalikan ada di bawah kuasa Tuhan sebagai pencipta, ya, sebagai pengendali, saudara. Hal yang pertama, bahwa Tuhan menciptakan malaikat-malaikat, saudara. Lalu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari kita cek satu peristiwa pertama dari sebuah masalah, ya. Artinya kalau tidak adanya submission, penundukan diri, maka erat kaitannya dengan sebuah pemberontakan. Saudara, pemberontakan pertama terjadi oleh malaikat, ya, oleh malaikat, satu pemimpin malaikat, ya, yang ingin menduduki kedudukan Tuhan. Di dalam Yesaya 14 ayat 14 dikatakan, aku hendak naik, ya, aku hendak naik menyamai yang maha tinggi, ya, aku hendak duduk, ya, di tahta menyamai yang maha tinggi. Tuhan itu yang maha tinggi, atau El Elyon dalam bahasa Ibrani, saudara. Artinya di atas Tuhan tidak ada lagi, ya. Bukan berarti Tuhan itu tidak mau disaingi, memang tidak bisa, ya. Kuasa untuk mengatur, kuasa untuk mengendalikan segala sesuatu hanya ada di dalam kendali Tuhan, hanya Dia yang mampu. Tapi saudara, ketika ada malaikat yang ingin menggeser posisi Tuhan, mengambil kedudukan Tuhan, dan dia memberontak dalam hatinya, maka disitulah kekacauan mulai terjadi. Akhirnya kita tahu dia dibuang, saudara, dari hadapan Tuhan. Dan sepertiga dari malaikat ikut terbuang bersama dia menjadi pemberontak sampai saat ini, atau menjadi iblis, menjadi setan, menjadi roh-roh jahat. Saudara, tidak sampai di situ. Ketika Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk mengatur dunia ini, ya, kita ingat peristiwa di Taman Eden, saudara. Tuhan sebagai otoritas tertinggi, El Elyon, Tuhan semesta alam, yang memberikan
otoritas kepada Adam. Ya, laki-laki itu diberikan otoritas, saudara, dengan batas-batas tertentu. Apa itu batas-batasnya? Firman Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pohon yang di tengah-tengah taman itu, jangan sekali-kali engkau merabainya, ya, jangan engkau makan buahnya. Pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, jangan kau makan buahnya. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan saudara, di dalam dunia ini, manusia Adam sebagai wakil Tuhan yang mewujudkan rupa dan gambar Tuhan, diberikan otoritas, ya, di bawah pengawasan Tuhan. Tetapi kemudian, saudara, Tuhan menciptakan wanita di sisi Adam. Maka di situ juga ketetapan itu diberikan Tuhan kepada Adam, tetapi digoda oleh si pemberontak pertama, ya, digoda oleh si pemberontak pertama untuk jatuh kepada kesalahan yang sama, ya, yaitu iblis ketika di Taman Eden. Ya, ketika dia tidak bisa menggoda yang namanya laki-laki itu, Adam, dia mencoba untuk menggoda Hawa. Ya, modusnya sama, saudara. Modus operandinya sama. Dia mempengaruhi si Hawa untuk memberontak kepada Adam. Ya, akhirnya Hawa mendorong Adam, ya, untuk memberontak kepada Tuhan, tidak submission, ya, tidak tunduk, ya, tidak submit kepada Tuhan, tapi memberontak. Artinya mengabaikan semua perintah Tuhan. Maka dari situ kekacauan tambah jadi, saudara. Manusia jatuh ke dalam dosa, lalu mereka saling menyalahkan. Ya, ketika Tuhan tanya, Adam, apa yang sudah engkau perbuat? Apakah engkau makan buah dari pohon itu yang aku larang engkau makan? Adam tidak mengaku, ya, dengan gentleman, tetapi dia menyalahkan wanita itu, saudara. Ketika itu juga wanita itu ditanya, hai perempuan, apa yang telah engkau perbuat? Wanita itu juga tidak mengakui kesalahannya, tapi melimpahkan kesalahan itu kepada si ular itu, saudara. Dari situlah kekacauan demi kekacauan semakin terjadi, saudara. Ya, ketika manusia tidak submit lagi kepada Tuhan, tidak tunduk lagi kepada Tuhan, maka manusia tidak punya otoritas juga. Dia kehilangan otoritas, saudara, untuk berkuasa atas istrinya. Lalu mereka, kita tahu, melahirkan anak, ya, 2 anak. Yang pertama kakak beradik Kain dan Habel, ya. Di situ muncullah dosa beranak dosa, ya. Pemberontakan Adam dan Hawa melahirkan dosa yang lain, membuka pintu kepada dosa yang lain, yaitu dosa iri hati. Sehingga orang yang pertama sebagai pembunuh adalah Kain, saudara. Kain, karena iri hatinya. Tidak sampai kepada itu, manusia berketurunan lagi sampai kepada generasi Nimrod, saudara. Kita tahu mereka menyombongkan diri, mereka menyombong kepada Tuhan, mereka membangun menara Babel. Ya, mereka membangun menara Babel. Untuk apa? Mereka ingin menggoyang, ingin berontak kepada otoritas Tuhan. Saudara, sampai saat ini itu terjadi. Maka kalau kita sudah tahu, saudaraku, akar masalahnya, ya, maka kita punya kebijakan bahwa apa sih yang hilang, ya, sehingga membuat kehidupan manusia itu terpengaruh sampai hari ini, ya, di dalam kehidupan pribadi rusak, ya, di dalam kehidupan keluarga sangat sulit untuk membangun sebuah kestabilan. Saudaraku, kita tidak boleh melupakan bahwa harus Tuhanlah yang punya otoritas, harus Tuhanlah yang punya kuasa, harus Tuhanlah yang mengatur, harus Tuhanlah yang mengendalikan, saudara. Kita harus kembali kepada
kesejatian kita, siapa kita, ya, siapa kita, dan kita harus kembali kepada posisi kita di hadapan Tuhan dan memposisikan Tuhan, ya, sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai yang punya otoritas, sebagai pengendali. Dan kita harus tahu diri, kita diciptakan untuk menjadi pelayan, penyembah, untuk menjadi mandataris Tuhan, ya, pelaksana kehendak Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Sampai saat ini kehidupan manusia tidak semakin jadi baik, saudara. Mari kita periksa di dalam Alkitab, saudara. Ada otoritas-otoritas, ya, di dalam kehidupan kita. Minimal, saudaraku, ya, ada 3, ya, ada 3 otoritas yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, atau 4, ya, 4, 3 secara umum, tetapi nanti ada 1 tambahan 4. Yang pertama, saudara, jika ingin dipulihkan, ya, secara pribadi, jika kita ingin dipulihkan kehidupan kita, kita harus masuk kepada ketetapan Tuhan. Kita harus taruh hidup kita di bawah kontrol. Kita harus taruh hidup kita dengan rela di bawah otoritas Tuhan. Kita harus bertobat, saudara. Itu otoritas pertama, Tuhan. Pemberontakan itulah yang menyebabkan dosa. Ya. Pertobatan itu artinya berubah pola pikir, kembali kepada kesejatian kita, mengenal siapa Tuhan, siapa saya. Yang kedua, saudara, di dalam hidup ini ada otoritas. Ya, kalau ada 2 bagian kitab Taurat, ya, dalam 10 hukum itu dibagi 2, 5. Bagaimana posisi Tuhan? Ya, Tuhan yang disembah, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang berkuasa. Kita menghormati Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menghargai Tuhan. Bagian yang kedua, saudara, 5 Taurat, ya, yang kelima di dalam kehidupan manusia secara horizontal. Yang pertama sekali adalah hormatilah ayah dan ibumu. Saudaraku, itulah otoritas pertama yang Tuhan taruh di tengah-tengah kehidupan manusia, ya, supaya seimbang. Semua manusia terlahir sebagai manusia dari kedua orang tua, bapak dan ibu. Dan Tuhan tegas menyampaikan di sana, hormatilah ayah ibumu, hormati orang tuamu. Supaya apa, saudara? Ya, di dalam kitab Ulangan pasal 28, jika kita sudah berhasil dalam pemulihan diri kita, jika kita sudah berhasil dalam menegakkan submission kita, penundukan diri kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka diberkatilah engkau. Tetapi jika tidak, maka terkutuklah engkau. Saudaraku, dan juga di dalam kitab Taurat yang kelima, kita tahu bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, saudara, di situ ada hukum, ada ketetapan. Di situ ada hukum yang jika kita taati, saudara, maka itu akan berimbas berkat. Itu akan berimbas sesuatu yang baik. Tapi jika kita langgar, di situ ada konsekuensi-konsekuensi, saudara. Dikatakan supaya lanjut umurmu, artinya jika kita tidak menghormati orang tua, bisa kita tidak lanjut umur atau tidak panjang umur. Lanjut umur artinya juga di situ bisa kita hidup di dalam kesehatan, ya, bisa kita hidup dengan
damai sejahtera dan diberkati sampai pada usia kita yang tua. Supaya lanjut umur ditanya diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berbicara tentang tanah, ya, tanah yang diberikan Tuhan ini bisa kita diberkati, saudara. Kita diberkati. Kalau tidak, ya ada konsekuensinya di sana, saudara. Yang kedua, Tuhan menaruh kita pada otoritas, saudara. Firman Tuhan berkata dalam satu ayat Alkitab bahwa tunduklah kepada pemimpin-pemimpin rohanimu. Ya. Jangan buat mereka melayani dengan bersusah hati. Ya, karena itu tidak mendatangkan keuntungan bagimu. Ya. Itu tidak mendatangkan keuntungan bagimu. Saudara, artinya kalau tidak mendatangkan keuntungan, mendatangkan kerugian. Ya, orang-orang yang menjadi otoritas rohani, firman Tuhan katakan dia berjaga atas jiwamu. Otoritas rohani bisa gembalamu, bisa pemimpin-pemimpin rohanimu, bisa siapa saja, saudara. Dikatakan bahwa tunduklah, artinya dengar-dengaranlah, saudara. Banyak hari ini yang kita lihat, ya, pada zaman ini, zaman akhir, firman Tuhan berkata orang akan cinta uang, berlagak tahu, suka memberontak. Ya, di kitab Efesus, saudara. Submission, penundukan diri itu semakin hilang. Apalagi zaman sekarang, degradasi penghormatan kepada otoritas yang lebih tua, ya, suka memberontak, ya, memberontak kepada orang tua. Dan sistem mendukung itu dengan alasan hak asasi manusia. Hari-hari ini orang tua tidak bisa lagi dengan leluasa untuk mendidik anak, mendisiplinkan anak. Guru-guru tidak bisa dengan leluasa lagi mendisiplinkan anak, mendidik anak. Beda zaman dahulu. Hanya zaman itu berubah. Perubahan zaman mendorong manusia dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan kemajuan zaman. Tetapi kebablasan, saudara. Ya, dan itu firman Tuhan katakan, itu mendatangkan masalah. Itu mendatangkan kutuk, saudara. Dan firman Tuhan tegas mengatakan bahwa di ayat yang lain, tunduklah kepada orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Saudaraku, firman Tuhan ini tidak berkata hormatilah ayah dan ibumu jika mereka rajin berdoa, jika mereka patut diteladani, jika mereka orangnya baik. Saudara, ada satu ketetapan di sini. Engkau tidak bisa memilih dari rahim siapa engkau terlahir. Kau tidak bisa memilih siapa yang akan jadi bapamu yang mengantarkan engkau, ya, sebagai bapa biologis. Kau tidak bisa memilih, saudara. Tetapi di situ Tuhan mengatakan, mau seperti apapun, mungkin ada di antaramu yang mendengar ini, kau kecewa dengan orang tuamu, kau marah dengan orang tuamu, mungkin engkau kepahitan dengan orang tuamu, mungkin engkau berpikir bahwa bukan figur ini orang tua yang saya harapkan. Demi kebaikanmu, demi keselamatanmu, demi hidupmu diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, saudaraku, maka hukumnya mutlak, tidak ada tawar-menawar. Hormati, saudara. Hormati, jangan pernah mengutuki, jangan pernah mendendam, jangan pernah, saudara, memaki, jangan pernah merendahkan, saudara. Lakukan bagianmu, menghormati mereka seperti perintah firman Tuhan, maka engkau akan mendapat berkat, engkau akan mendapat perkenanan Tuhan. Yang kemudian, saudara, mari kita tilik masalah di dalam pelayanan, ya, di dalam pelayanan, saudara. Kalau di zaman perjanjian lama, ya, otoritas seorang rohaniawan, otoritas seorang gembala, otoritas seorang hamba Tuhan itu sangat tinggi, sangat dijunjung tinggi oleh umat, ya. Tapi hari-hari ini, saudara,
ada degradasi penghormatan, ada degradasi dari keseganan, ya, dengan fenomena yang terjadi. Banyak terjadi, saudara, ketika seorang hamba Tuhan menegur kesalahan dari firman Tuhan. Berapa banyak orang yang kemudian merajuk, kecewa, mundur, tidak mau datang beribadah. Atau jika ditegur tentang kesalahan, jika ditegur tentang dosa, maka pilihannya pindah gereja. Ya. Lalu ada juga yang sampai menyimpan kekecewaan yang berat. Ini harus saya sampaikan, saudara. Karena firman Tuhan menegaskan, saudara. Berapa banyak orang, ya, karena tidak suka, karena tidak seperti yang dia mau. Hari-hari ini berapa banyak orang yang dinamakan Kristen suka dengan kabar, dengan khotbah yang enak di telinga, yang enak di telinga. Tetapi kadang-kadang ketika itu membongkar, ketika itu membuka, ketika itu menegur, ketika itu mendidik, respon adalah kecewa. Saudara, mari kita periksa hati kita. Saya akan berbicara juga kepada orang-orang tua. Iya. Orang tua tidak boleh menuntut seorang anak hormati, hormati, hormati. Ya. Tapi ada juga firman Tuhan yang berkata, hai orang tua, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Saya akan berbicara tentang itu. Jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Harus ada keseimbangan, saudara. Ada posisi kita submission, dalam posisi penundukan diri. Ada posisi kita dalam otoritas. Di dalam keluarga, orang tua adalah otoritas. Di situ kita harus juga memperbaiki diri kita sebagai orang tua. Ya. Apalagi orang-orang tua di dalam Kristus. Tapi buat anak-anak, buat engkau yang posisimu sebagai anak, orang tuamu masih di luar Tuhan, hormati, doakan, ya. Lalu di dalam berjemaat tadi, firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa kalau engkau menjadi bagian dari komunitas rohani, ya, jangan buat pemimpin rohanimu itu melakukan pelayanannya dengan susah hati. Jadilah support system. Jadilah orang yang mendukung, membangun pelayanan itu, saudara. Kecuali kalau hamba Tuhan itu sudah mengajarkan lain dari kebenaran firman Tuhan, mengajarkan berita Injil yang lain, baru engkau boleh berpikir untuk berpindah, ya. Dan jangan itu menjadi tindakan yang pertama, tapi engkau boleh mengingatkan, saudara. Ya, di dalam kita, apakah kita boleh, ya, kembali kepada otoritas di dalam keluarga, apakah kita boleh mengingatkan orang tua? Boleh, boleh saja. Tapi pakai hikmat, saudara. Pakai hikmat. Ya, saya teringat kepada orang tua saya. Orang tua saya atau papa saya orangnya keras dengan prinsip, keras juga mendidik, ya. Biasanya saudara-saudara saya sering dapat kecut, ya. Dapat rotan, saudara. Tapi saya bukan karena dimanja. Saya hampir tidak pernah seumur hidup jadi anak bapak saya. Saya tidak pernah dipecut, bukan karena dimanja, saudara.
Tapi saya tahu memperlakukan ayah saya. Ya, kalau ibu saya orangnya sangat lemah lembut. Ya, ketika bapak saya sedang berbicara dalam kondisi marah, saya akan duduk mendengar dan diam. Walaupun terkadang posisi dari orang tua saya itu sama, saya akan dengar, mendiam, tunduk. Ketika sudah selesai berbicara, saya akan berkata, "Bapak, bolehkah saya minta waktu untuk berbicara?" Ketika dia sudah tenang, lalu dikatakan, "Silahkan." Lalu saya katakan, "Seperti ini tadi, seperti ini bagian saya akui saya salah, begini. Tapi ada bagian dari yang Bapak sampaikan, saya mau koreksi." Akhirnya, itu mendatangkan senyum di wajahnya. Itu mendatangkan kebaikan. Dan terakhir, saya dengan Bapak saya sering cerita, curhat. Ya, beliau sudah almarhum, tapi semasa hidupnya saya menjadi teman ceritanya. Saya menjadi teman untuk berdiskusinya, saudara. Di dalam pelayanan juga seperti saudara. Mungkin pemimpin rohani saudara itu tidak sempurna, tidak ada, saudara. Jangan mimpi ada pemimpin rohani yang sempurna. Karena ini hukumnya. Ketika semakin engkau mengenali Tuhan, engkau akan semakin menemukan kesempurnaannya. Engkau akan semakin menemukan keajaibannya. Engkau akan semakin menemukan kehebatannya. Tapi beda dengan manusia, saudara. Semakin engkau mengenal seorang manusia siapapun, engkau akan semakin mengenal juga kelebihan-kelebihannya. Tapi jika engkau hanya berharap kelebihan saja yang akan kau temukan, ujungnya engkau akan kecewa. Saudaraku, siapapun manusianya, ketika engkau semakin mengenal dekat dengan pribadi ini, engkau akan menemukan kebaikannya, juga akan menemukan lebih banyak kekurangannya, lebih banyak kelemahannya. Supaya nyata hanya Tuhan yang sempurna. Maka daripada itu, apa kata firman Tuhan untuk itu? Firman Tuhan berkata, kasih menutupi banyak sekali pelanggaran, kasih menutupi dosa. Kamu cari pemimpinmu dimanapun, tidak akan ada yang sempurna. Kalau ada yang sempurna, engkau tidak butuh Tuhan. Dan engkau ditaruh Tuhan dalam sebuah komunitas. Ya, kau Tuhan taruh dalam sebuah komunitas, bukan hanya untuk siap menerima kelebihan orang lain. Ini juga berlaku dalam pergaulan, ya. Di dalam keluarga, saudara. Karena apa, saudara? Manusia itu sudah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi di dalam dirinya ada kelebihan yang berimbas dari kebaikan-kebaikan, tapi juga ada kejahatan bentuk dari kelemahan daging. Maka bagianmu berdiri bagi kelemahan orang lain di dalam doa kepada Tuhan. Otoritas yang ketiga adalah pemerintah, saudara. Siapapun kita di dunia ini, tidak ada yang bisa lepas dari otoritas pemerintah. Engkau mau lari ke belahan benua mana, negara mana, di situ ada pemerintah. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada pemerintah. Ya, di dalam aturan-aturan yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Hormati pemerintah. Saudara, Tuhan Yesus harus lahir jadi manusia untuk teladan ini. Teladan yang sempurna ini, saudara. Dia lahir di dalam keluarga. Ya.
Yang pertama, inkarnasi Tuhan Yesus jadi manusia hanya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Submission, penundukan diri kepada Bapa. Tapi untuk meneladani, untuk menjadi teladan bagi kita semua, dia harus lahir di tengah keluarga. Dia menundukkan diri dalam asuhan orang tuanya Yusuf dan Maria. Dia juga ada di dalam otoritas para rabi. Supaya tidak ada celah, saudara. Di situ dia tahu, saudara, dia itu Tuhan. Dia itu sempurna dalam segala pengetahuan, dalam segala kekudusan, dalam segala kebenaran. Tetapi dia harus tunduk di bawah otoritas para rabi untuk menggenapkan firman Tuhan itu. Untuk menggenapkan firman Tuhan. Dia tahu para rabi itu tidak sempurna. Beberapa kali dia tegur juga dengan hikmat, ya, dengan kebenaran. Dan apa kata firman Tuhan juga tentang submission Tuhan Yesus kepada negara ketika orang bertanya, bagaimana pendapatmu tentang membayar pajak kepada Kaisar? Berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Artinya harus berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Juga submission yang keempat, penundukan yang keempat di dalam otoritas berikutnya adalah dalam rumah tangga. Tadi dalam pemerintahan misalnya itu, ya juga di dalam lingkungan kerja. Ya, ini yang paling penting lagi di dalam keluarga. Saudara, di dalam keluarga yang memegang otoritas, ya, adalah suami. Adalah suami, saudara. Suami atau kepala keluarga yang sudah pulih kesadarannya, yang sudah pulih kehidupannya, menaruh otoritas Tuhan dalam hidupnya, ini potensinya luar biasa untuk memulihkan keluarga. Wibawa Tuhan akan ada dalam dirinya, sehingga dia akan menjadi suami yang didengar, yang diikuti oleh istrinya. Sehingga orang tua ini akan punya kapasitas besar untuk melihat anaknya dalam pemulihan yang sama. Maka terjadi harmonisasi, terjadi pemulihan dalam keluarga. Terjadi pemulihan dalam keluarga. Saudara mau tidak mau, perubahan itu, pertobatan itu harus dimulai dari pemimpin. Bahkan inisiatif pribadi. Kita harus kembali kepada Tuhan, saudara. Kita harus berhenti dari pemberontakan kita kepada Tuhan. Submission, tundukkan diri kepada Tuhan. Hanya orang yang bisa menundukkan diri kepada Tuhan yang akan bisa memegang otoritas. Setelah itu, saudara, hanya orang yang sudah submission, yang sudah tunduk, ya, kepada Tuhan, akan bisa, saudara, mengubah sekeliling. Sehingga kita tahu bahwa kesadaran ini harus berangkat dari pribadi kita. Mari kita mulai perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita submission, tunduk sama Tuhan. Bawa kesadaran kita, siapa aku, siapa Tuhan. Saudara, banyak orang berkata Tuhan, tapi tidak mengerti apa arti Tuhan. Tuhan artinya adalah Tuan, ya, Tuan atas semesta. Berarti dia yang atur.
Kita ini siapa? Ketika kita berkata Tuhan, berarti kita sedang mengingat posisi kita adalah hamba. Posisi kita adalah hamba. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan taruh menjadi ambassador, duta-duta besar kerajaan surga. Secara pribadi, kalau kita sudah dipulihkan, saudara, maka suami yang sudah dipulihkan dalam submission kepada Tuhan akan memulihkan istrinya, akan melihat pemulihan di dalam anak-anaknya. Setelah itu, saudara, keluarga-keluarga yang sudah dipulihkan akan membentuk sebuah komunitas rohani gereja yang sehat dan dipulihkan. Setelah itu, gereja-gereja atau umat Tuhan akan tampil bersinar dengan wibawa Tuhan, memegang otoritas, memimpin sebuah wilayah, memimpin sebuah negara. Ketika anak-anak Tuhan berpengaruh lebih luas, maka bukan tidak mungkin pemulihan akan dunia ini boleh terjadi untuk kita bisa berkata, jadilah Tuhan Yesus menjadi raja atas dunia ini. Itu yang Tuhan harapkan, saudara. Itu yang Tuhan harapkan. Tapi apa yang terjadi saat ini, saudara? Keadaan zaman ini, ilah zaman ini ingin menggeser otoritas Tuhan, menggeser eksistensi Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan cara waktu-waktu ini lagi marak-maraknya orang hidup ateis, ya, hidup tidak mengakui otoritas Tuhan, membuat aturan-aturan dengan pemikiran sendiri. Saudara, sampai kapanpun manusia dengan kekuatannya sendiri tidak akan bisa menata segala sesuatu. Itu akan rusak, saudara. Sampai kapanpun, saudara, manusia dengan kekuatan sendiri tidak bisa menata keluarganya, tidak bisa menata kehidupannya, tidak bisa menata negaranya. Apakah semakin tergeser otoritas Tuhan, kehidupan manusia semakin baik? Tidak, semakin hancur. Firman Tuhan berkata bahkan dunia ini akan binasa. Karena apa? Bukan karena Tuhan itu pembinasa, bukan karena Tuhan itu kejam. Dunia itu akan binasa oleh perbuatan manusia. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang takut Tuhan akan diselamatkan. Jika engkau rindu, saudara, hidupmu dipulihkan, mari pertama akui Tuhan sebagai pemegang otoritas tertinggi. Ikuti aturan main Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Itu tidak akan membuatmu rugi, tetapi itu akan membawa engkau berjalan dalam pemulihan. Itu akan membawa engkau berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Hadirkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam keluargamu. Keluargamu akan dipulihkan. Hadirkan Tuhan sungguh-sungguh sebagai otoritas tertinggi, dengan penghormatan, dengan pengagungan, dengan pengakuan. Di dalam pekerjaan kau akan berhasil. Akui Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Jadikan dia jadi Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam pelayanan kita. Pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat. Kita tahu akhirnya bahwa pemerintahan kekal itu adalah pemerintahan yang dipulihkan, saudara. Pemerintahan
di mana sistem yang rusak tadi, pemberontakan itu sudah tidak ada lagi. Tapi Tuhan berdaulat dalam kehendak, dalam otoritasnya. Dan semua kembali kepada keteraturan sistem. Bahwa Dia Tuhan. Kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kami dicipta, dipulihkan untuk menjadi penyembah. Demikian saudara, kebenaran firman Tuhan ini yang menyapa saudara. Tuhan sangat rindu memulihkan engkau, memberkati engkau dengan limpah, menyembuhkan engkau, memulihkan keluarga. Istri-istri, perlakukan suamimu sebagai otoritas di dalam rumah tangga. Otoritas artinya memimpin, mengambil keputusan. Penentu sudah. Kau boleh memberikan masukan, kau boleh memberikan saran, tapi jangan pernah melanggar otoritas. Dimanapun, tetap lakukan. Jika ada masukan, jika ada teguran, jika ada perbaikan, minta hikmat daripada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan, supaya itu mendatangkan berkat di dalam diri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.